Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita akan kembali membahas bagaimana perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang ke-40 tahun, dan telah kita jelaskan bahwa usia 40 tahun ini seseorang berada pada kedewasaan dan kematangan berpikir. Ketika itu beliau suka untuk menyendiri dalam gua Hira untuk beribadah, bertahannuts, ya, sampai kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam mendekap beliau kemudian mengatakan Iqra. Lalu beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Hal demikian diulangi sampai 3 kali, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah turun ayat tersebut, Rasulullah turun dari gua Hira menemui istri beliau, kemudian meminta agar Khadijah istri beliau menyelimuti beliau. Zambiluni, zambiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke hadapan Waraqah bin Naufal, yaitu sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa yang datang kepada Rasul adalah malaikat Jibril dan mengisyaratkan bahwa nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Sampai di sini pelajaran kita kemarin, ya, sampai wahyu terputus. Artinya ada jeda. Setelah turun wahyu yang pertama, ada jeda beberapa waktu tidak turun wahyu sama sekali, sehingga Nabi harus menunggu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama waktu tidak turunnya wahyu. Sebagian ada yang mengatakan jedahnya itu sampai beberapa bulan, ada yang mengatakan beberapa pekan, bahkan ada yang menyatakan itu sampai 2 tahun. Tapi tentunya ini pendapat yang kurang tepat. Ya, yang lebih tepat bahwa dia hanya berlangsung beberapa hari atau paling maksimalnya beberapa pekan. Ya, ada penundaan turunnya wahyu. Nah, para ulama menjelaskan, masya Allah, ya. Jadi setiap dari fragmen kehidupan Nabi ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama mengapa terjadi keterputusan wahyu ketika itu. Ya, yang pertama, kata para ulama, agar rasa takut yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hilang. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sebutkan bagaimana takutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menggigil beliau sampai mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni, ya, selimuti aku, selimuti aku. Takut sekali beliau alaihi salatu wassalam. Maka perlu waktu agar beliau kembali mengumpulkan keberanian untuk menerima hal yang sama, yakni turunnya wahyu. Ya, jadi ini hikmahnya. Kenapa ada keterputusan wahyu? Kenapa tidak langsung turunnya wahyu? Tidak, tapi ada jeda untuk menghilangkan rasa takut pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, tujuan dari terputusnya wahyu untuk menumbuhkan rasa rindu pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana lazimnya seseorang apabila dia lama tidak bertemu dengan sesuatu yang mungkin dia sukai, ya, maka akan menimbulkan rasa rindu. Berbeda kalau dia bertemu tiap hari turun wahyu, ya, tidak ada rasa rindu. Nah, untuk melahirkan rasa rindu tersebut, Allah membuat jeda. Makanya ada baiknya juga kalau kita itu kadang-kadang tugas keluar itu ada hikmahnya juga, Pak. Kalau misalnya panjenengan dapat tugas keluar, nah ini sebenarnya bisa untuk menimbulkan rasa rindu. Ya, kalau nggak pernah tugas keluar tiap hari ketemu saja, ya lama-lama bosan. Tiap hari ketemu bapak saja, ya, kata ibu, ya. Tapi kalau misalnya ada jeda, tugas keluar misalnya, ketika kembali, waduh, seperti pengantin baru lagi, Kak, Pak. Pokoknya bertemu, ya, muncul rasa cinta, tumbuh rasa cinta. Nah, ini kata para ulama, kenapa ada jeda antara wahyu pertama dengan wahyu kedua? Agar, ya, muncul rasa rindu pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, nah ini juga hikmah yang sangat besar dari tertundanya atau terputusnya wahyu. Kalau kita lihat ini, masya Allah, betul, ya. Jadi di awal pengutusan beliau, di awal beliau diangkat Nabi, Allah itu ingin mengajarkan kepada Rasulullah bahwa turun atau tidaknya wahyu itu semua kembali kepada siapa? Allah. Tidak ada urusannya sama sekali Nabi SAW dengan turunnya wahyu. Nabi nggak berkuasa untuk apa? Menurunkan wahyu. Semuanya tergantung keputusan Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin turunkan wahyu pada saat itu, akan turun wahyu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan, maka tidak akan turun wahyu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, hak apa? Prerogatif, ya. Haknya Allah semata. Nggak ada haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, nanti kita akan menyaksikan bersama, ya, seiring dengan perjalanan pelajaran kita, banyak wahyu-wahyu itu yang ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berbagai macam hikmah yang ada di baliknya. Nanti kita akan sampai pada peristiwa haditsatu ifk. Haditsatu ifk itu adalah peristiwa dituduhnya Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berselingkuh oleh sebagian kaum munafikin. Jadi ceritanya itu Nabi alaihi salatu wassalam pergi bersama Aisyah dan rombongan para sahabat. Kemudian Aisyah tertinggal karena kalungnya jatuh. Rombongan sudah berangkat, Aisyah nggak tahu orang bahwa beliau tertinggal. Ya. Kemudian ternyata di belakang ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Kemudian mempersilahkan Aisyah naik ke atas ontanya. Kemudian mereka berdua menyusul pasukan. Maka mulailah bisik-bisik kaum munafikin, ya, mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perselingkuhan, hubungan yang tidak selayaknya dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika itu lama sekali tidak turun wahyu. Padahal kan kalau turun wahyu yang membenarkan Aisyah, membela Aisyah, selesai masalahnya enggak? Selesai masalah. Turun wahyu, ya, membenarkan Aisyah bahwa orang itu berdusta. Selesai masalah. Tapi dengan hikmah, ya, karena adanya hikmah Allah menunda. Ya, ingin menguji kesabaran Aisyah, kemudian menampakkan siapa sih kaum munafikin. Banyak sekali hikmahnya di sana. Ditunda wahyunya. Ya, sehingga sekali lagi wahyu itu adalah haknya Allah. Dari awal beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah ditarbiyah oleh Allah. Ya, engkau tidak memiliki kuasa apapun untuk turunnya wahyu. Ya. Demikian juga nanti kasusnya Ka'ab bin Malik yang tertinggal dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah Ka'ab bin Malik ini nggak ikut perang. Kemudian ketika Nabi kembali ke kota Madinah, semuanya diperintahkan untuk mengungkapkan alasan. Maka kaum munafikin mereka dengan mudah lisannya berdusta. Oh, kami punya hajah ini, kamu punya hajah ini. Maka Ka'ab bin Malik, ya, beliau jujur, beliau mengaku salah. Saya memang tertinggal perang. Lalu beliau diboikot 50 hari oleh Rasul SAW sampai kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah yang menyatakan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Nah, ini semua diajarkan oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah dari awal. Ya, wahai Rasulullah, ya, dari awal sudah diajarkan bahwa wahyu itu tidaklah turun melainkan
dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa memaksa Allah untuk menurunkan wahyunya, tidak punya kewenangan sama sekali. Baik. Nah, kemudian setelah terputus selama tadi beberapa pekan, maka turunlah wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fastabtantu alwadi fanuditu fanadhartu amami fa khalfi wa an yamini wa an shimali. Ketika itu aku berada di Gua Hira, kemudian aku pun keluar dari Gua Hira dan berjalan menelusuri lembah. Kalau wahyu yang pertama itu turunnya di dalam gua, wahyu yang kedua ini ketika beliau mulai turun dari Gua Hira lalu turun. Ingat, ini bukan waktu yang sama ya, sudah ada jeda beberapa pekan. Nabi kembali ke Gua Hira, kemudian beliau menuruni lembah, karena Gua Hira kemarin kita sudah jelaskan ada di atas gunung, ada di atas bukit. Nabi turun ke lembah, fanuditu. Kemudian aku dipanggil, ada yang memanggil beliau. Fanadhartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali. Maka aku segera melihat di depanku, tidak ada siapa-siapa. Di belakangku, nggak ada siapa-siapa. Di kananku nggak ada siapa-siapa. Di kiriku nggak ada siapa-siapa. Masya Allah, siapa yang manggil ini ya? Ya, nggak ada orang pun, nggak ada seorang pun di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza huwa jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Ternyata ada Jibril alaihissalam duduk di atas sebuah kursi yang berada di antara langit dan bumi. Artinya beliau ada di atas. Ya, fa ataitu Khadijata fa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan. Maka aku pun segera kembali kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, lalu aku katakan kepadanya, dathiruni, selimutilah aku. Ya, wasubbu alayya ma'an, dan percikilah air kepadaku, siramkanlah air kepadaku. Ya, beliau merasa gemetaran. Ya, terjadi kembali apa yang menimpa beliau di wahyu yang pertama. Wa unzila alayya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka ketika itu diturunkanlah ayat ini kepadaku, yaitu surat Al-Muddatsir. Kelengkapannya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau ayat wahyu yang pertama Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima. Kalau wahyu yang kedua ini surat Al-Muddatsir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Mari kita simak apa ayat yang atau surat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi. Lebih tepat serangkaian ayat ya, karena dia tidak diturunkan secara utuh. Jadi Al-Alaq dan Al-Muddatsir ini tidak diturunkan secara utuh, cuma penggalan ayat pertama sampai kelima. Kalau Al-Muddatsir ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kan Nabi tadi minta diselimuti, datsiruni datsiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini panggilan kepada Rasulullah. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan kepada manusia. Jadi dijelaskan oleh para ulama, waktu turunnya surat Al-Alaq ayat yang pertama kelima, Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Sehingga kata para ulama, ketika itu beliau baru diangkat menjadi seorang nabi. Nabi artinya orang yang mendapatkan wahyu. Ketika turun surat Al-Muddatsir, ada perintah bagi beliau alaihissalatu wassalam untuk berdakwah kepada manusia, menyampaikan risalahnya kepada manusia. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, dengan ayat ini, dengan turunnya ayat qum fa'anzir, beliau diangkat menjadi rasul, punya kewajiban untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Sebutkan oleh para ulama, makna Rabbmu agungkanlah artinya jangan hinakan Allah dengan kesyirikan. Ya, terkadang kita sering menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam salat takbiratul ihram kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Tapi sebagian orang dia menyebutkan Allahu Akbar tapi juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Allah dengan mensejajarkannya dengan makhluk.
Allahu Akbar, tapi syirik jalan terus. Ya. Maka farabbaka fakabbir, warabbaka fakabbir. Rabb mengagungkanlah, jangan setarakan dia dengan makhluk apapun, enggak boleh. Kita kemudian melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Kata para ulama, maksud pakaianmu bersihkanlah dirimu dari segala macam noda. Ya, noda-noda dosa, mulai dari kesyirikan, demikian juga kemaksiatan. Lepaskan dirimu wahai Nabi, lepaskan dirimu wahai Rasul dari segala macam noda kemaksiatan, baik itu berupa kesyirikan maupun dosa-dosa lainnya. Ya. Kemudian warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kata para ulama, ar-rujuz di sini maksudnya adalah berhala-berhala. Jangan sampai engkau menyembah berhala-berhala, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir. Kemudian ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan akhlak. Janganlah engkau memberi dengan maksud untuk meminta timbal balik, meminta balasan yang lebih banyak. Artinya ketika engkau bersedekahlah dengan ikhlas. Lihat, ini termasuk ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberikan sesuatu tapi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ikhlaslah dalam beramal. Mintalah hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir. Kemudian di akhir ayat, rangkaian ayat yang turun kepada beliau diingatkan, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ini sebagai isyarat, kata para ulama, bahwa ketika menyampaikan kebenaran pastilah beliau akan mendapatkan gangguan demi gangguan. Maka demi Rabbmu bersabarlah. Untuk menyampaikan risalah dari Rabbmu bersabarlah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal pada pertemuan kemarin kita sudah sebutkan. Ya, maka kaummu nanti akan mengusirmu, kaummu nanti akan mengganggumu. Ya, maka di ayat ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Dalam dakwah pasti akan ada hambatan, pasti akan ada rintangan. Maka seorang dai harus memiliki sifat sabar. Baik, ini yang turun kepada beliau. Nah, sebagai faedah, ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa wahyu selanjutnya yang turun, jadi setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, kemudian yang turun yang ketiga adalah Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, sama, wahai orang yang berselimut. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dipanggil lagi Nabi SAW dengan panggilan apa? Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit darinya. Ya, artinya di penghujung malam. Nisfahu awingkus minhu qalila. Ya, baik itu tersisa setengah malam atau sedikit dari setengah malam, entah itu sepertiganya atau seperempatnya. Intinya apa? Di waktu setelah tengah malam, bangkitlah engkau. Auzid alaihi warattil qur'ana tartila, atau tambahlah ya dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, ini kata para ulama turunnya ayat yang atau rangkaian ayat untuk ketiga kalinya kepada Nabi SAW ini untuk mengganti kebiasaan beliau menyendiri di Gua Hira. Mulai sekarang nggak perlu lagi menyendiri di Gua Hira. Tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Qumil laila illa qalila. Ya, bangkitlah engkau di malam hari kecuali di waktu sedikit, dikecualikan waktu dari setengah malam tadi. Ini di sepertiga malam atau di setelah tengah malam, bangkitlah engkau untuk mendekatkan diri kepada Rabbmu. Jadi ini 3 ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam di awal-awal. Jadi surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ke-5, kemudian surat Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, lalu surat Al-Muzammil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Baik, jadi ini kalau kita kesimpulan fasenya turunnya wahyu, pertama dimulai dengan mimpi ya, mimpi beliau yang benar ya, apa yang beliau lihat di mimpi terwujudkan di alam nyata. Kemudian datangnya Jibril alaihissalam mengajarkan beliau rangkaian ayat dalam surat Al-Alaq. Kemudian beliau
dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal, kemudian terputus wahyu selama beberapa hari atau beberapa pekan, lalu turun wahyu yang kedua, yakni ayat-ayat pertama dari surah Al-Mudaththir, ayat yang pertama sampai ayat ke-7, kemudian turunnya perintah untuk sholat malam sebagai ganti tahannuts beliau. Ini menurut sebagian para ulama. Jadi ini fase-fase turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mudaththir. Di sana ada perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa'andzir." Bangkitlah dan berilah peringatan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu mulai berdakwah, menyampaikan risalah beliau kepada orang-orang terdekat beliau. Maka dimulailah suatu fase dalam sirah an-nabawiyah, dalam sejarah hidup beliau, yang dikenal dengan fase dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ini artinya dakwah tidak secara terang-terangan. Sebagian orang menyebutkan dakwah sirriyah ini dakwah secara rahasia, tapi kurang tepat. Karena sebenarnya tidak dirahasiakan oleh Nabi. Nabi berdakwah. Dan orang-orang Quraisy pun tahu kalau beliau ini berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Sehingga kurang tepat kalau disebut sebagai dakwah sirriyah, dakwah rahasia-rahasiaan. Tidak. Yang namanya dakwah itu terbuka. Hanya saja kenapa? Apa maksud dari dakwah sirriyah? Beliau tidak mengemukakan dakwahnya atau menyampaikan dakwahnya di hadapan khalayak ramai. Seperti ketika orang sedang berkumpul, kemudian wahai manusia dengarkanlah apa yang ingin aku sampaikan. Tidak. Tapi person to person. Apakah itu dilakukan secara rahasia? Tidak dilakukan secara rahasia. Hanya tidak dilakukan di hadapan khalayak ramai. Maka kurang tepat kalau kemudian ada orang dakwahnya rahasia. Ayo kita diam-diam biar gak ketahuan kaum muslimin. Kita kumpul di mana? Nanti diam-diam kita. Ketika ditanya, kok dakwah kok diam-diam? Dulu kan Nabi dakwah sirriyah. Oh, berarti nggak paham makna dakwah sirriyah. Ya, dakwah sirriyah bukan begitu. Artinya beliau tidak mengumumkan. Buktinya mereka tahu kok. Orang-orang Quraisy itu tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak ya untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Mereka paham. Dan selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diganggu. Ya, selama beliau berdakwah sirriyah, beliau tidak diganggu. Tapi ketika mulai beliau tampil di depan publik, ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, kemudian barulah beliau dan para sahabat dimusuhi. Baik. Nah, di fase dakwah sirriyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah pertama kepada orang-orang terdekat beliau. Jadi orang yang pertama kali menerima dakwah beliau tentunya istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah kita jelaskan waktu kita membahas keutamaan Khadijah. Kemudian termasuk orang yang pertama menerima dakwah beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu beliau. Dan ketika itu Ali baru berusia 10 tahun Bapak dan Ibu. Jadi masih kecil sudah masuk Islam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam? Karena dulu Ali ini tinggal bersama Rasulullah. Jadi Ali ini bapak beliau Abu Thalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah seorang yang terpandang di tengah-tengah kaum musyrikin Makkah, tapi keadaan ekonominya ini ya beliau tidaklah kaya. Ya, kehidupannya sangat bersahaja. Oleh karena itu, saking kesusahannya, beberapa orang anaknya itu dititipkan kepada saudaranya. Rasulullah ketitipan Ali. Ya, Abu Thalib juga punya anak namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga dititipkannya kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas. Nah, ini menjawab pertanyaan, kenapa kok Ali bin Abi Thalib itu menjadi sosok yang pertama, termasuk sosok yang pertama masuk Islam? Karena memang beliau tinggal di rumahnya Rasulullah ketika itu, diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan menjadi menantunya Rasulullah. Ya, baik. Ini Ali bin Abi Thalib. Bahkan nanti Ali menjadi orang yang pertama sholat. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang pertama sholat,
Nanti jawabannya dari kalangan wanita itu Khadijah, dari kalangan laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang terdekat masuk Islam? Ini Abu Bakar. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian yang terakhir Zaid bin Harithah. Oh, ada penjelasannya ini sebenarnya ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib tadi kita telah sebutkan. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Tadi Khadijah sudah kita bahas dalam satu pertemuan khusus bahas Khadijah ya. Sekarang Ali. Nah, Ali ini masuk Islam ketika usia 10 tahun dan beliau adalah orang yang pertama sholat. Orang laki-laki yang pertama sholat setelah Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Awwalu man shalla Aliyun." Orang yang pertama kali sholat tentunya setelah Rasulullah SAW adalah Ali. Jadi ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum laki-laki. Disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dari sahabat Afif Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa ketika beliau masih berada dalam keadaan musyrik, Afif Al-Kindi ini dari Kindah, dari suku Kindah, tinggal di luar kota Makkah. Kemudian dia masuk kota Makkah ketika itu, tiba-tiba dia memperhatikan ada seorang laki-laki setengah baya keluar dari kemahnya, sepertinya ini di musim haji, keluar dari kemahnya, kemudian diikuti oleh seorang wanita dan diikuti oleh seorang anak laki-laki. Kemudian mereka beribadah. Maka Afif Al-Kindi bertanya kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. "Wahai Abbas, siapa mereka ini? Ya, siapa mereka ini dan apa yang mereka lakukan?" Maka dijelaskan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, "Yang pertama kali keluar itu keponakanku Muhammad, dia mengaku sebagai Rasul. Adapun wanita itu adalah Khadijah istrinya. Dan Ali itu adalah saudara sepupunya." Jadi ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi, bahwa dua orang inilah yang pertama kali sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Khadijah istri beliau, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini kenapa beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam? Karena beliau adalah sahabat karibnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah berteman atau bersahabat karib dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi ketika beliau berada di kota Madinah, terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan sebagian para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Abu Bakar dan menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala di hadapan mereka. Kata beliau, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Dulu ketika Allah pertama kali mengutusku kepada kalian, kalian mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Qala Abu Bakar shadaq. Tapi apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Engkau benar. Dari awal ketika beliau diutus, tidak ada yang membenarkan beliau, sedikit sekali yang membenarkan beliau. Tapi Abu Bakar ada di samping beliau membenarkan apa yang beliau ucapkan. Wa wasani bi nafsihi wa malih, dan dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya untukku. Ya, luar biasa pengorbanan hartanya Abu Bakar As-Siddiq bagi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas bagaimana beliau mencurahkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Demikian juga dalam peperangan demi peperangan, sekian banyak harta yang disumbangkan oleh Abu Bakar sebagai kontribusi beliau terhadap Islam, luar biasa. Dan kita juga tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, orang-orang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau toh beliau menyampaikan sesuatu yang lebih daripada itu, saya akan benarkan. Makanya beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di antara keutamaan beliau, ketika beliau masuk Islam, Abu Bakar langsung terjun berdakwah. Sehingga banyak para sahabat itu di awal-awalnya masuk Islam
karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan masuk Islam karena siapa? Abu Bakar. Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua masuk Islam melalui perantaraan dakwahnya Abu Bakar, dan mereka ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW menyebutkan 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Para ulama menyebutnya dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Ada 10 orang disebutkan namanya secara beriringan. Dan para ulama sepakat mereka inilah para sahabat yang terbaik. Jadi kalau panjenengan ditanya siapa para sahabat yang terbaik dari sekian ribu para sahabat itu, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah 10 orang ini. Lalu dari 10 orang ini siapa yang paling terbaik? Yang terbaik adalah para khulafa ar-rasyidin yang 4. Ya. Kemudian dari yang 4 ini siapa yang terbaik? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan secara beriringan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Thalhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali disebutkan secara beriringan ya, 4 khulafa ar-rasyidin. Ini urut-urutan kekhilafahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ya Ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang sahabat ya yang dijamin masuk surga. Nah, di antara 10 orang sahabat ini, 5 di antaranya masuk Islamnya berkat dakwahnya Abu Bakar. Ya, yang ditulis merah itu Uthman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. 50%-nya itu semua masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Ya. Makanya kita kalau bisa ikut berdakwah, ikut andil dalam berdakwah, ya kita coba berdakwah. Ya, barang siapa yang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, ya setiap kali dia melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Misalnya kita ngajak orang sholat, ada saudara kita di sekitar masjid, tapi nggak pernah sholat misalnya. Panjenengan ajak sholat, pelan-pelan, sampaikan, ajak sholat. Setiap kali dia sholat, nanti kalau Allah berikan hidayah melalui panjenengan, dia kemudian mau sholat, setiap kali dia sholat, panjenengan dapat pahala. Luar biasa. Makanya Abu Bakar ini luar biasa pahalanya. Ya. Yang dimasukkan, yang masuk Islam melalui tangan beliau, orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat ini nanti melalui tangannya memasukkan orang banyak ke dalam Islam. Ali nanti berdakwah ke Yaman, ya enggak? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Semuanya apa? Kembali pahalanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempatan untuk berinvestasi. Kata Nabi SAW, wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Wallahi demi Allah, kalau Allah itu berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, yang demikian itu lebih utama daripada unta-unta merah. Harta dunia yang paling berharga, nggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan ya pahala dakwah yang kita sampaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajruha man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, ya kemudian dia ikuti, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut, ya, dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Makanya kalau kita lihat ada tetangga kita yang belum sholat, ya kan sholat ini tiang agama, coba ajak untuk sholat, ya. Kalau ada di antara mereka yang masih bergelimang maksiat, sampaikan dakwah. Pahalanya luar biasa. Setiap kali dia melakukan kebaikan, ada andil kita di sana, ada saham kita di sana. Baik,
Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang yang keempat adalah Zaid bin Harithah. Nah, kenapa Zaid bin Harithah ini menjadi orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah SAW? Karena beliau adalah anak angkatnya Rasulullah. Jadi dikisahkan dalam kehidupannya Zaid ini, Zaid bin Harithah ini dulu pernah bersama keluarganya melakukan perjalanan, kemudian dirampok. Ya, keluarganya ini dirampok, lalu Zaid dijual sebagai budak. Lalu kemudian dibeli oleh Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai budak. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, maka Zaid dihadiahkan kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dijadikan sebagai anak angkat. Oleh karena itulah, ya, sebelum Islam Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian dikisahkan juga bahwa Harithah, bapak aslinya Zaid mencari anaknya karena waktu itu pergi tanpa bapaknya. Akhirnya bapaknya mencari, ketemu Zaid di kota Makkah. Lalu dia meminta agar Zaid kembali kepada bapaknya, tapi Zaid nggak mau. Dia tetap memilih bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Zaid kemudian dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, setelah beberapa lama turun larangan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapaknya. Jadi kalau ada ya yang punya anak angkat, itu binnya nggak boleh kepada bapak angkatnya. Sebagian orang karena mungkin sayang sekali sama anak angkatnya, nggak mau menyakiti anak angkatnya, tapi ini suatu kekeliruan yang harus kita luruskan. Dia buat di akte kelahirannya bin bapaknya. Bahkan yang menyedihkannya lagi, kalau sampai kepada jenjang pernikahan, menikahkan anak angkat itu nggak boleh ya. Ya, walinya itu kalau nggak ketemu bapaknya kembali kepada hakim dulu, kepada pihak pemerintah. Nggak boleh bapaknya serta-merta kemudian menikahkan, nggak sah. Bintinya itu nggak boleh ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nisbat kepada bapak-bapak mereka. Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad. Ya. Makanya ketika mengadopsi anak, tahu bapaknya itu siapa, bapak ibunya itu harus tahu kita siapa. Ya, sehingga kita bisa menisbatkan dia nanti kepada bapaknya tetap. Dan anak angkat itu harus dikasih tahu posisi dia itu anak angkat. Ya, jangan sampai nggak tahu sama sekali. Dia pun sama ibunya bukan mahram nanti ya. Bukan mahram sama ibunya. Sama kalau misalnya ada anak perempuannya bukan mahram. Ya. Makanya status itu harus jelas. Wa ma ja'ala adiyaukum abnaukum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menjadikan posisi anak angkat itu seperti anak kandung kalian. Nah, dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu, yakni memanggil anak angkat dengan bin bapaknya, ini adalah ucapan kalian. Allah tidak pernah menurunkan ketentuan yang demikian. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Yang benar itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Enggak boleh. Maka sejak itu Zaid dikembalikan lagi nisbatnya ke bapaknya, Zaid ibn Harithah. Nah, Zaid ini pernah menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan Zaid. Jadi Zaid ini yang pertama tadi itu penghapusan nisbat anak angkat kepada bapak angkatnya. Kemudian yang dihapus juga yang berkenaan dengan Zaid ibn Harithah. Dulu masyarakat jahiliyah menganggap kalau anak angkat ini punya istri kemudian diceraikan oleh anak angkat tadi, maka bapak mertua tidak boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Ini pemahaman jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menganggap posisi anak angkat seperti anak kandung. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan persepsi ini. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Bahkan kalau anak angkat ini bercerai dengan istrinya, mertua atau ayah angkat itu boleh menikah dengan ya mantan dari istri anak angkatnya tersebut. Jadi dikisahkan bahwa Zaid ini ya
menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Kemudian diceraikan oleh Zaid. Ya, karena para ulama menjelaskan ada perbedaan status ya. Zaid ini kan bekas budak, sementara Zainab bintu Jahsy ini adalah seorang wanita terkemuka dari keluarga yang berada. Sehingga terjadi ketidakcocokan lalu diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim." Ya, idza qadu minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Maka setelah Zaid, ini sebuah faedah, satu-satunya sahabat yang disebut namanya dengan jelas dalam Al-Qur'an adalah Zaid. Ya, kalau panjangan ditanya siapa sahabat yang namanya dijelaskan disebut dengan jelas dalam Al-Qur'an, jawabannya Zaid. Falamma qada Zaidun, setelah Zaid menceraikan istrinya ya, minha wa tara zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan istrinya tadi, dengan mantan istrinya. Siapa yang menikahkan? Allah. Jadi Zainab bintu Jahsy ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya dari pernikahan tersebut? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi mantan istri dari anak-anak mereka. Idza qada minhunna wa tara, kalau sudah selesai keperluannya, artinya sudah selesai masa iddahnya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ini adalah ketetapan Allah yang pasti berlangsung. Nah, ini keutamaan Zaid bin Harithah. Turun ayat yang menyebutkan nama beliau. Dan Zaid bin Harithah ini adalah kecintaan dari Nabi SAW. Rasul sangat mencintai beliau. Bahkan ketika itu Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah wanita yang pernah mengasuh Rasul SAW. Jadi Zaid, anak angkat beliau, nikah dengan wanita yang pernah mengasuh beliau. Ya, tentu jarak usianya jauh ya. Tapi menikah, kemudian lahir seorang anak dari pernikahan tersebut yang bernama Usamah bin Zaid, panglima perangnya Nabi SAW. Usia 18 tahun sudah memimpin pasukan kaum muslimin. Jadi inilah orang-orang yang awal masuk Islam ya. Kesimpulannya ini, bahwa sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, yang masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mantan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ajmain. Demikianlah permulaan dakwah syirriyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Darul Arqam, ya, rumah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada para sahabat. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.